Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada sebuah peribahasa, tidak ada asap tanpa ada api. Ya, tak ada asap tanpa api. Adanya api memunculkan asap. Apa yang dikandung maksud terhadap peribahasa ini atau untian mutiara hikmah kali ini? Api dan asap itu satu kesatuan. Ketika terjadi pembakaran api, pasti memunculkan asap. Jadi, tidak mungkin ada asap tanpa api. Ada sebab, pasti ada akibat. Yang sering terjadi di sekitar kita, banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang sensasional, dampaknya memantik masalah, ya, memantik api, memantik konflik. Belajar dari kasusnya, ya, Bapak Panji Gumilang atau Syekh Panji Gumilang, yang terjadi karena banyak statement yang menurut hemat kami ada beberapa hal yang di mata umum kontroversi. Ya, kontroversi. Ya. Sehingga memunculkan orang berpandangan beda, jengah, kaget dan bingung. Ya, kalau biasanya sholat, yang jelas tidak ada sop. Itu ada jamaah wanita. Tetapi langkah-langkah Ustadz Panji Gumilang ini sempat dipertanyakan, sehingga sikap-sikap yang berani tampil beda tetapi memantik masalah ini yang jadi berabe. Contoh misalnya, ya, kiblatnya mazhabnya Bung Karno. Ini juga menjadi kontroversi bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan filsafat pikiran, logika berpikir. Memang ini menimbulkan persoalan-persoalan baru. Maka saya katakan tidak ada asap tanpa ada api. Nah, kita dalam lagi, kita belajar dari kehidupan. Mungkin ada peristiwa konflik di lapangan, ada demo, ada protes. Ini biasanya ada sumbatan. Ada sumbatan komunikasi yang mengakibatkan terjadi ledakan sosial. Maka, supaya tidak kontroversi, tidak semua ilmu itu bisa difahami orang di sekitar kita. Tidak semua keyakinan, pemahaman kita itu sama dengan orang lain. Maka konsep-konsep pemikiran liar Syekh Panji Gumilang ini seringkali menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa ini? Di balik ini siapa? Kenapa sebesar ini? Misteri apa? Dana aliran dari mana? Nah, ini seringkali memantik banyak pertanyaan. Biarpun sebenarnya kita tidak perlu ke sana. Hanya saja ketika, ya, beliau memantik persoalan-persoalan tersebut, yang pasti akan menimbulkan huru-hara. Apalagi sekarang sudah ada laporan ke pihak-pihak berwajib, artinya beliau harus menyiapkan konsekuensi api dan asap tadi dengan sebuah pembelaan tuntutan di pengadilan. Baik, kita lanjutkan. Kita lepas dari esensi tersebut. Kita hanya akan membahas tentang api dan asap. Setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita pasti menimbulkan efek. Ketika manusia berkomunikasi dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, berarti dia sudah membuka diri untuk keluar daripada ketersendirian atau keterpurukan atau ketersembunyian. Maksudnya ketika seseorang sudah cerita pada orang lain, dipastikan bahwa dia sudah mulai open, dia sudah mulai terbuka. Sehingga jangan kaget ketika cerita kita didengar orang lain, dikonsumsi publik, apalagi medsos, pasti akan digoreng, pasti akan dicermati, pasti akan dinyinyiri. Itu konsekuensi. Ini sekarang ala anaknya adalah anak milenial.
Maka yang sedang terjadi, tidak bisa persoalan dibiarkan begitu saja. Tidak bisa persoalan itu biasa-biasa saja. Maksudnya gimana? Ya, setiap persoalan ketika sudah dipaparkan di pihak ketiga, maksudnya kepada medsos, atau jadi diceritakan pada orang lain, dipastikan menjadi konsumsi publik. Loh, artinya bagaimana? Kalau ingin merahasiakan sesuatu, jangan pernah cerita pada manusia, ceritanya pada Tuhan. Ketika kita ingin menyembunyikan sesuatu, jangan pernah buat orek-orekan, catatan apa dia menulis di medsos. Cukup kita bercerita dalam doa di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, bersimpuh dalam sujud munajat dan zikir. Itu lebih aman. Loh, kenapa begitu? Iya, kalau kita sudah cerita pada teman, kawan, nanti teman cerita kepada satu orang, yang satu orang cerita kepada 2 orang, yang 2 orang cerita kepada 6 orang, yang 6 cerita kepada 20 orang. Sehingga sesuatu yang menurut hemat kami itu secret, rahasia, ya tidak jadi rahasia ketika kita cerita. Maka untuk menjaga sebuah rahasia, maka jangan cerita pada insan, cerita pada Tuhan. Itu dipastikan aman. Kemudian berikutnya, bagaikan api dan asap. Misalnya begitu. Loh, apa ini? Kalau bagaikan api dan asap ini sudah terpisah. Api prosesnya sendiri, asap mengembara ke udara. Beda. Kalau udah ungkapan ya bagai api ya dan asap, ya sudah, berarti cerai-berai, berantakan gitu. Jadi api dan asap ini suatu fenomena yang menarik yang seringkali dicermati, diambil salah satu filosofis kehidupan kita. Maka api dan asap ini sebenarnya butuh wujud perjuangan yang amat sangat dahsyat. Orang tidak mungkin berhasil tanpa proses. Orang tidak mungkin bekerja keras tanpa pemahaman ilmu yang pasti. Jadi segala sesuatu itu ada proses sebab dan akibat. Orangnya rajin bekerja, akhirnya jadi kaya raya. Orangnya rajin belajar, akhirnya menjadi ilmuwan, lebih pintar. Jadi fashion seseorang atau frame seseorang itu harus diperhatikan. Jangan asal kerja, tetapi frame-nya diperhatikan sehingga nanti tidak ada persoalan yang berarti. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi terima kasih atensinya. Yang pasti tak ada kata sulit kehidupan ini, pasti ada kemudahan, hanya saja berproses dan waktu. Semoga diridhoi oleh Allah, sukses senantiasa. Sharing kita kecil, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.